Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi pada video kali ini gua bakal nge-review dan bikin video seberapa worth it Vario 1. Jadi untuk modifikasinya nggak banyak sih, dan ini masih ori. Cuman modifikasi yang udah gua tanemin di motor ini, motor doi sih, itu udah pakai lampu RTD. Aduh sorry, kanan kiri ini lampu pakai LED yang strobo. Kalau kalian pengen lihat, mari kita coba. Nah jadi seperti ini teman-teman. Ini udah pakai strobo, ini udah pakai LED ya. Terus untuk lampu rem juga gue udah pakai yang mata LED-nya banyak, jadi terang banget. Ini lampu senja. Untuk si lampu remnya seperti ini teman-teman. Nah gitu. Jadi gue nggak pengen yang terlalu berlebihan ya, kayak apa sih namanya, running dan sebagainya. Pengen pakai biled sebenarnya tapi nggak kesampaian ya, karena motor doi juga segini udah cukup katanya gitu. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim, kita bakal vlog dan review kelebihan dan kekurangannya kalau kalian beli Yamaha, beli Honda Vario 125 Old yang bohlam di tahun 2023 atau 2024 teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk yang pertama, Vario 125 Old ini irit banget konsumsi bensinnya. Jadi untuk konsumsi bensin si Vario 125 KZR ini menurut gua hampir sama dengan Honda Supra Fit lama, yaitu dapat di angka 50 sampai 60 km per liter. Itu ya optimalnya, maksimalnya. Minimalnya paling dapat di 50-an. Kalau 48 sampai 48 enggak deh, kecuali motor kalian jarang diservis gitu. Jadi kalau kalian nyari motor yang bagasinya gede, tenaganya oke, dan irit bensinnya, ya pilihannya cuman ini, Matic Vario 125 Old teman-teman. Karena kalau kalian pengen cari Vario 125 yang baru, sama-sama aja sebetulnya ya. Untuk basic mesinnya itu sama, karena kodenya itu KZR. Mungkin ada beberapa perubahan yang gak terlalu signifikan. Jadi buat apa gitu kalian beli motor baru cuman beli bodinya doang gitu, sedangkan untuk penggerak atau mesin utamanya itu sama aja sampai yang motor sekarang gitu. Dan untuk Vario 125 ini dapat di harga berapa ya, kalau nggak salah 9 sampai 12-an apa masih belasan ya. Gue juga belum terlalu tahu, lupa gue harganya berapa. Tapi kalian bisa cek di OLX atau kalian cari-cari di dealer mokas, motor bekas terdekat di daerah kalian gitu. Jadi yang pertama itu tadi, irit banget bensinnya. Terlebih lagi bedanya sama Honda Supra, ini tangkinya itu gede teman-teman. Jadi udah kerasa irit di mesin, dan tangkinya gede juga makin kerasa iritnya gitu. Pakai Pertalite juga masih masuk, tapi gua saranin sih pakai Pertamax, lebih enak motor ini, biar si mesin itu lebih halus ya. Jadi ketika digas itu kayak mulus saja kalau pakai Pertamax. Sedangkan pakai Pertalite tenaga oke, tapi agak kayak kerasa berat aja sama kasar mesin tuh. Biasanya kayak gitu sih. Karena memang waktu itu pakai, oh lurus aja deh, waktu itu juga pakai Pertalite. Sekarang pakai ini teman-teman, udah pakai Pertamax dan udah pakai gasolin 92 dari Mobile. Gua racunin doi juga biar pakai, karena seenak itu sih. Kerasa banget bedanya kalau menurut gua ya, dibandingkan pakai Pertamax biasa. Nah jadi gitu, yang pertama itu konsumsi bensin, yang kedua bagasi gede. Bagasi di sini kalian bisa naruh jas hujan, bisa naruh tas gede, bisa taruh notebook. Tapi nggak disarankan naruh notebook di bagasi ya. HP kayak gitu, barang-barang elektronik sebaiknya jangan di bagasi karena panas biasanya. Pokoknya bagasinya super gede. Kalian bisa taruh tas yang gede ya, tas apa namanya tuh, tas punggung dengan isinya. Kalian bisa ditaruh di motor ini.
Selain bagasinya gede, space untuk jarak ininya juga gede teman-teman. Nah, berbeda sama Vario 150. Vario 150 yang lama bahkan sampai sekarang itu nggak bersahabat di sininya. Karena emang ketika pakai Vario 150 gini banget teman-teman. Jadi terlalu deket ya, jarak antara lutut sama itunya, sama apa tuh namanya, lupa gua. Kata lurus deh. Jarak antara lutut sama ini nih, bagasi ini apa nih namanya, koropak lah kalau di Sunda. Sama koropak itu deket banget. Jadi jeduk-jeduk gak enak menurut gua ya untuk Vario 150 dari yang lama sampai sekarang. Tapi kalau untuk disuruh pilih Vario 150, gua lebih pilih yang old juga, yang generasi pertama. Itu cakep banget bodinya. Untuk Vario 125 old ini temen-temen, kalau kalian pengen cari nuansa yang beda, gua saranin kalian repaint motor ini full body dengan satu warna, karena itu bakal ngejadiin motor Vario 125 ini menjadi lebih kayak Vario-Vario sekarang gitu. Karena sepenglihatan gua ketika kalian udah repaint Vario lu yang 125 old ini temen-temen, di repaint dengan warna dimana body dasi masih berbeda dengan body keseluruhan motornya. Contohnya seperti inilah, misalnya varian warna hitam putih, varian warna merah biru dan sebagainya. Itu motornya tetap kelihatan kayak Vario KZR 125. Sedangkan kalau kalian repaint motornya seperti ini, itu satu warna full ya kan. Kalau mau hitam semua, senada lah, biru semua. Itu menjadikan motor Vario 125 old kalian atau Vario KZR pertama ini menjadi lebih kayak modern, kayak bodinya Vario 150 yang new bahkan gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen cari cari suasana baru di motor Vario 125 old, kalian bisa repaint dengan tips yang dari gua itu tadi. Dan untuk masalah tenaga motor ini, itu gua biasa pakai ketika sama doi boncengan itu rata-rata 60 km per liter 60 km per jam sampai 100, dimana kecepatan itu udah hampir sama kayak pas gua pakai si Baby atau Yamaha R25 gua, dimana gua pakai Yamaha R25. Kalau kalian udah punya motor 250 cc dan kalian pakai harian, tetap range kecepatannya itu 80 sampai 100, maksimal 130. Kalau lebih dari 130, kalian bakal telat ngerem ketika ada orang yang belok mendadak. Itu sih paling bahaya ketika kalian kebut-kebutan riding di jalanan kota. Terus ngomongin soal perawatan bang, itu kan motor lama, anjay, pasti udah yang banyak yang nanya kayak gitu ya. Itu kan motor lama, apakah worth it untuk perawatannya di tahun sekarang? Worth it banget. Ini gue cerita ya pengalaman. Kemarin doi gue udah ganti fan bell satu set dengan roller si Honda Vario KZR ini, atau si Rio panggilannya. Dia ngasih nama Rio anjay. Terus harga satu set fan bell dengan roller yang ori itu 190.000, sama ganti apa namanya yang nyelip di roller itu apa sih namanya, lupa gua sumpah. Itu tuh harganya berapa lah, murah. Dan itu yang bikin gerdeg teman-teman, ketika yang nyelip di rumah roller atau puli kalian ya, lamanya gua lupa banget untuk kirian motor matic ya. Ketika itu yang kiri aja deh, muter lagi ya. Ketika motor kalian gerdeg, itu yang nyebabin si Vario KZR ini gerdeg. Dan kalian nggak sampai merogoh jutaan sih. Untuk servis kirian itu paling mentok 500.000, kecuali kampas ganda, terus apa namanya yang belakang itu ngangkoknya itu udah minta ganti, itu agak mahal sih karena susah dapetin part ori, kecuali kalian beli di Honda itu sendiri, di dealer Honda. Karena untuk part-part Honda ini gua tidak menyarankan untuk kalian beli di online, agak terlalu berbahaya, banyak banget KW-nya teman-teman. Jadi kalian beli di dealer Honda aja gitu ya. Jadi untuk perawatan, kalau misalnya kalian sering rawat
motor kalian ke dealer Honda, cewek gue ini ya, itu kisaran 80.000 per 3 bulan. Itu cuman ngecek doang. Kalau ganti oli itu kisaran 150.000 per 3 bulan. Jadi ya begitu. Terus kuncinya 2 sampai 3 kali ngecek doang atau di servis 80.000 itu ya. Terus setelah 2 sampai 3 kali baru kalian ganti oli. Berarti berapa bulan tuh kan? 5 sampai 6 bulan kalian ganti oli. Dan gue saranin kalian ganti oli dengan yang full sintetik biar lebih tahan lama olinya. Itu cuman harganya 80. Jadi ketika kalian ganti oli itu paling 160 180 gituan. Dibanding dengan kalian ngerawat motor 250 cc, anjay sekali ganti oli aja 300 bre. Enggak sih, kecuali kalau gua yang ngerawat sekali ganti nggak sampai 300, tapi ya tetap kerasa aja gitu kan. Tetap kerasa ketika kalian ganti oli di motor 250 cc. Nah, jadi untuk perawatannya itu segitu murah banget. Dan ngomong-ngomong, doi gua itu ganti fan belt baru sekali setelah 8 tahunan. Kan gila ya. Nah, kenapa gua saranin kalian pilih Honda Vario 125 atau KZR ini? Karena yang old ini ya, spare partnya tuh lebih kuat di bagian kirian CVT. Body lebih kokoh, ya kan? Kelihatan lah dibanding motor-motor yang sekarang, dibanding motor Scoopy gua yang body sampingnya body kayak apa ya? Itu tuh body cup apa lupa. Itu tuh meleot anjir, kayak plastik yang bisa ditekan-tekan gitu, sedangkan motor ini tidak teman-teman. Jadi solid sekali untuk body si Vario KZR ini gitu. Jadi untuk build quality kalian tidak perlu diragukan lagi untuk Vario 125 ini. Nah, masih nanya apa lagi? Kalau misalnya kalian masih ragu dengan Vario 125 atau Vario KZR ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Pengen nanya tentang apa, nanti gua jawab teman-teman. Gua jawab sepengalaman gua pribadi pakai Honda Vario ini gitu. Ya, lanjut. Nah, jadi kan tadi udah ngomongin kelebihannya. Kekurangannya sih cuma satu untuk Vario ini ya. Itu beberapa bisa dirasakan di motor lain yang sudah injeksi. Jadi ketika kalian nyalain motornya, harus didiemin dulu, biarin injeksinya stabil. Mulai dari langsam, mulai dari itu. Karena kalau misalnya baru dinyalain dan baru banget dinyalain di pagi hari, biasanya suka ngegerung atau ngegas-ngegas sendiri teman-teman. Gitu. Dan pokoknya itu ya buat antisipasi kekurangan itu tadi. Jadi ketika kalian baru pagi-pagi nih ya, baru mau nyalain motornya, kalian itu bisa apa ya namanya, dinyalain dulu, jangan digas, didiemin dulu, kayak dipanasin motornya beberapa menit lah, 1 menitan mungkin udah cukup gitu teman-teman. I'm begging you, so put your loving in us, baby. Wadidi, wahade, wadidi, hade. Jangan lupa like dan subscribe.